Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Aulia. Eh, Pada kali ini saya ingin membuat satu eh, video nanti yang berkepanjangan, yang mana saya akan bertemu beberapa orang dan ngobrol lah. Karena saya percaya masing-masing orang itu punya cerita yang menarik yang bisa kita ambil. Yang kedua, ini sebagai catatan pribadi saya, dan di hari nanti bisa saya lihat kembali. Nah, saya sekarang bersama Langsung kenalan. Gifar. Ya, silahkan Gifar, kenalkan dirinya lebih jelas lah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar. Itu sudah nama lengkap. Sekarang statusnya masih bersekolah, masih berpendidikan. Kemudian umur 20 tahun. Nah, itu. Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Jadi kenal Gifar itu kita pertama kali ketemu di mana ya, Pak? Kalau yang lebih akrab Bang ya, kayak apa ya namanya? Kayak pertemuan yang membuat kesan itu tahun 2019 kalau nggak salah. Oh, tahun 2019 sih. Waktu giat Karang Taruna kalau nggak salah. Giat Karang Taruna. Ya. Oh, itu pertama kali kita Ya. ketemu lah. Waktu masih Karang Taruna itu masih baru ada Lanjas, Karang Taruna Lanjas waktu itu. Oh iyalah. Ya. Oh iya, Karang Taruna Lanjas itu ketua yang pertamanya normal lah. Ya. Oke. Karang Taruna. Nah, itu Gipar, Gipar apa namanya? Ngobrol sama Gipar ini sebenarnya kemarin itu, kalau saya merasa benar-benar akrab itu ketika ngobrol tentang suara alam Borneo lah. Suara alam Borneo. Nah, sebelum ngobrol suara alam Borneo, kita sempat kemah lah itu. Kita jadi akrab itu. Ya. Atau apa itu namanya? Waktu ada apa ya namanya, acara camp kalau nggak salah, camp Camp. pemuda, camp pemuda 1 ya. Camp Pemuda 1 lah. Oh iya, Camp Pemuda 1. Kemudian Gipar melaksanakan apa namanya itu, camping, lalu Ya. abang tanya tentang suara alam Borneo lah. Sempat mau gabung kemarin lah. Iya. Cuma apa kemarin itu jadi gak sempat gabung lah. Ceritakan sedikit tentang, nah kita kan ngobrol tentang suara alam Borneo. Mungkin perlu dijelaskan lagi lah suara alam Borneo itu apa. Oke. Ya. Baik, suara alam Borneo ya. Iya. Itu sebuah komunitas Bang. Jadi komunitas itu bergerak dan berkegiatan di bidang pecinta alaman dan juga sosial. Nah, terkait kegiatan-kegiatannya biasanya kalau anak-anak SAB itu lebih cenderung kepada jalan-jalan ke alam. Salah satunya kami sering naik ke gunung Bang. Naik ke gunung, kemudian explore air terjun dan wisata-wisata lainnya, baik itu yang ada di daerah kita di Utara maupun sampai ke daerah tetangga. Tetangganya siapa nih? Burung Raya. Salah satunya. Salah satunya Burung Raya lah. Oh, tahun berapa berdiri? Sebenarnya tahun berapa ya? 2017 itu sudah mulai kumpul. Cuma kalau misalkan secara resmi Ya, kan dulu lah, dia ada yang nelpon, kita jeda sebentar. Tadi ada apa namanya? Jeda dulu lah. Jeda dulu. Oke, lanjut tadi sampai mana Bang? dari 2017. Oh iya. Sudah mulai kumpul tapi belum apa namanya? Ya. Resminya enggak. Kami kumpul tahun 2017 kalau nggak salah, atau awal-awal 2018. Waktu itu kami rencana mau mendaki Gunung Usung atau Bukit Usung yang ada di Burung Raya. Itu orang-orangnya cuma orang-orang yang ada di pertemanan di SMA waktu itu. Kemudian pertama kali muncak pulang, nah ketika pulang tuh ada rasa ingin kembali lagi ke alam. Entah kenapa, nggak tahu juga ya, waktu itu tiba-tiba tertarik dengan hal itu. Iya. Kemudian berlanjut merencanakan kembali itu di tahun 2018 pertengahan, Bukit Muro kalau nggak salah. Bukit Muro. Nah di situ mulai makin ngerasa gimana ya, kayak suka aja dengan alam, suka dengan apa. Assalamualaikum Ya, yang dikubur. Kemudian pada tahun 2018 akhir itu dari beberapa kami setuju akan dibuat sebuah komunitas dan juga perkumpulan lah bahasanya, perkumpulan pecinta alam yang tergabung di lingkup
kami. Awalnya namanya bukan Suara Alam Borneo gitu, kalau nggak salah namanya Pemuda apa gitu, lupa juga bang gitu. Kemudian karena dirasa ini perlu di manajemen nih, perlu ada ketua, perlu ada pengurus, dan juga perlu ada kalau bahasa di organisasi itu proker bang ya. Nah di komunitas tuh ya mungkin hampir mirip dengan yang namanya proker, cuma beda nih, konsepnya tidak tersusun, cuman ada pasti kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian tanggal berapa ya, lupa juga bang dibentuknya. Ya pokoknya tanggal 2018 karena sudah lama. Nanti kita beri keterangan lah tanggal Ya. berapa nanti ya. Kami mengadakan kegiatan ngecamp lagi di Perucahu, kalau nggak salah di Duduk Moro juga. Nah di situ kami bentuk namanya Komunitas Suara Alam Borneo. Terbentuk lah di sini. Nah setelah dibentuk, kami lanjut kegiatan-kegiatan seperti biasa bang, explore, naik gunung. Kemudian karena ngerasa kami ini perlu regenerasi, maka kami adakan rapat nih bang, bukan panitia untuk penerimaan anggota baru. Oh, sebelum pembentukan atau penerimaan kemarin itu waktu didirikan atau dibentuk itu berapa orang? Jadi dengan Giper berarti ini adalah salah satu founder lah, foundernya lah. Mungkin lah. Iya, iyalah. Kurang lebih sekitar 10 orang. Oh, 10 orang lah, 10 orang. Kemudian dari 10 orang itu Cuma 5 orang aja yang memang benar-benar ingin membangun foundernya lah. Walaupun kemahnya itu ada 10 orang, Ya. namun yang benar-benar ingin membangun suatu komunitas untuk tadi ada panggilan lah jadi Suara Alam Borneo itu cuma 5 orang lah. 5 orang. Oke. Terus setelah berjalan ternyata untuk perekrutan pertama kali nih, karena ini kan pertama membentuk asik-asik langsung mau nambah jadi langsung mau rekrut orang lah. Pertama kali ngerekrut orang. Waktu itu kan 10 orang lebih nih bang. Nah, kemudian bertambah tapi tidak menggunakan sistem administrasi. Jadi sudah ada yang masuk tapi Ya, sudah kalau tidak salah tuh hampir 20 orang. 20 orang. Nah, kemudian ngerasa nih kami perlu regenerasi, perlu masa yang banyak. Ya. Karena memang waktu itu lagi ramai sekali bang adanya KPA di Batu Utara. Contohnya seperti ada Barahan Buddha, Sumberpool, dan Natural Friend dan lain sebagainya, banyak. Itu menjadi acuan kami berlomba-lomba memperbanyak masa. Iya. Salah satu tekniknya adalah kami bikin pamflet waktu itu, merekrut anggota baru. Alhamdulillah kalau tidak salah itu hampir 30 orang. Banyak Ya. itu untuk sekelas komunitas pencinta alam, karena memang tuh segmented kan, di mana kawan-kawan itu akan ke alam, kemudian mencintai alam Ya. lah. Waktu penerimaan itu ada pamflet sebagainya, itu ada kriteria? Ada. Jadi waktu itu kami fokusnya apa ya? Yang tidak di bawah umur, Pak. Yang tidak di bawah umur. Tidak di bawah umur. Maksudnya kami ada kriteria umur berapa gitu. 15 tahun ke bawah gitu. Dan juga memang orang yang memiliki cinta terhadap alam. Bukan orang yang suka foto-foto aja, Bang. Karena biasanya kalau oknum pecinta alam tuh biasanya mereka ikut komunitas atau ikut organisasi cuma ingin foto-foto di gunung atau di mana. Nah, ini lanjut bang ya. Iya lanjut. Jadi setelah ngupload pamflet di Instagram, di SW dan lain sebagainya, kumpul tadi yang 30 orang. Kemudian kami adakan namanya Latdas. Latihan dasar. Oke, latihan dasar. Sebenarnya saya sendiri sebagai founder tidak memiliki dasar untuk melaksanakan Latdas. Cuman itu lebih kepada kenalan. Kegiatannya itu 2 hari di di danau, mana sih yang di dalam tender itu? Kurang tahu. Danau Biru. Telaga Biru. Telaga Biru. Kami adakan Latdas selama 2 hari. Kegiatannya seperti Latdas pada umumnya. Ya ada sistem-sistem kayak gitu juga lah, Bang. Dicelupin ke lumpur apa ya. Apa ya namanya? Dasarnya dari kami tidak memiliki, waktu itu kami memang tidak memiliki ADRT, cuma kami punya dasar umum untuk melaksanakan. Jadi komunitas itu sedikit cerita kawan-kawan cukup ramai kemarin, cukup terkenal juga, dan
komunitas ini memang berasal dari orang-orang atau kalian yang ingin ingin satu hobi, kemudian daripada satu-satu atau apa namanya hanya sebagian kecil mengajaklah lebih banyak dengan mengorganisir diri, kemudian agar ke depan itu lebih asik, kemudian lebih bisa arahnya lebih jelas lah daripada hanya sekedar naik gunung lah ya. Oke. Nah, ini sempat ngobrol juga kemarin dengan kawan-kawan komunitas lain atau kelompok lain lah, bahwa beberapa komunitas itu memang hanya sekedar memang dari kesadaran ingin bergabung diri aja lah ya. Karena memang ada beberapa organisasi pencinta alam itu punya aturan-aturan yang sangat ketat, sangat ketat sekali. Contohnya mungkin kayak Orpala. Orpala. Oh, berarti ini hanya komunitas KPA. Kalau kami itu kategorinya KPA. Komunitas biasa lah, komunitas biasa tapi tetap ada aturan. Ya. Kemudian tetap terorganisir sehingga tidak terlalu amatiran lah. Oke. Nah, setelah perekrutan, diapain yang 30 orang dan kalian pada saat itu? Setelah perekrutan, setelah kegiatan ya pelantikan, terus minggu depannya kan bikin agenda pertemuan pertama di sebuah kafe kan. Oh, di kafe nih? Ya, di kafe. Oh, gunung langsung kafe. Oke. Jadi kami ngobrol tentang rengiat kedepannya seperti apa, mau bikin kegiatan seperti apa. Kemudian kami pilih, tapi kan pengurus inti nih Bang, bahasanya. Iya benar. Lalu kami pilihlah satu orang untuk memimpin di angkatannya. Di angkatannya waktu itu namanya angkatan Owa-Owa. Karena ceritanya pada saat mereka di landas, mereka sering tidak bisa diam, mulutnya kayak Owa-Owa. Angkatannya disebut angkatan Owa-Owa. Oh, angkatan Owa-Owa, inspirasinya dari sana. Oke. Agar terkesan dari alam juga ya? Ya, terkesan dengan alam juga. Setelah rapat kan, terbentuklah satu kesepakatan bahwa bulan depan dilaksanakan kegiatan puncak gunung. Puncaklah kami ke Purcahu. Kalau tidak salah ke Bukit Tengkorak. Oke. Ya, Bukit Tengkorak. Waktu itu ternyata ada event juga Bang, event Cinta Alam se-Das Barito dari Gunung Raya, dari Utara dan beberapa kabupaten. Dan juga dari KPK, Komunitas Cinta Alam Kalimantan. Di sana kami adakan perkemahan besar seluruh Cinta Alam Seres Baru. Nah, itu menjadi momen yang menjadi menjadi daya tarik mereka lebih semangat untuk masuk ke SAB. Karena ikut event dan event itu diikuti oleh Orpala ataupun komunitas yang memang satu visi lah untuk mencinta alam, kemudian ketemu kawan-kawan baru mungkin gitulah, itu menambah minat, kemudian itu menjadi balik. Nah, setelah kegiatan itu kemudian kami ada samping karena waktu itu awal COVID kan. Oh iya, awal COVID. Kita 2019 akhir itu berita sudah mulai muncul. Kemudian 2020 itu sudah mulai ada lah, sedikit kita kena efeknya lah. Nah, jadi di awal tahun 2020 itu kami vakum. Vakum. Iya, komunitas vakum. Dampak dari vakum itu kami tidak bisa berkegiatan dan banyak sekali anggota yang tidak bertahan di komunitas. Mereka mungkin menemukan komunitas lain yang lebih asik, yang lebih berani dalam melakukan kegiatan. Lalu muncullah banyak masalah-masalah, termasuk ketua yang kami tunjuk tadi ternyata dia bikin komunitas baru. Oh iya. Dari komunitas bentuk komunitas lah ya. Oke. Mungkin karena rasa ini Bang ya, jenuh mungkin karena vakum terus. Nah, kemudian berontak lah ya. Setelah lewat dari masalah itu udah selesai, tiba-tiba ada dihubungi dari pihak Radio Kalalit Palangkaraya waktu itu disuruh siaran lah kami di radio tentang sejarah SAB, perjalanan dan sebagainya. Dan dari situ muncul ada beberapa lagi yang ingin masuk. Masuklah mereka di SAB. Cuman anggotanya tidak sebanyak seperti dulu. Tidak sebanyak seperti dulu karena memang lama vakum kan Bang.
syukurnya setelah merasakan sakitnya dampaknya COVID di komunitas pada tahun 2021 kalau tidak salah awal itu kami dihubungi dari pihak dinas kehutanan ikut lomba KPA se-Kalimantan Tengah. Alhamdulillah juara 1 dan juara 2. Yang juara 1 siapa? Juara 1 itu tingkat komunitas se-Kalimantan Tengah SAB. SAB lah. Kemudian juara 2? Juara 2 itu apa namanya ya? Seperti ini lupa kader konservasi alam itu satu orang mewakili. Alhamdulillah kami juara 2 itu lah. Wih. Nah ini jujur baru tahu, jujur baru tahu. Berarti berangkat dari komunitas, kemudian melalui banyak hal, ternyata diikutsertakan dalam event lah. Event itu BTW itu yang ikut berapa komunitas dari sini? Nggak bisa gitu sih komunitas karena se-Kalimantan Tengah juga kan. Enggak, yang dari Barito Utara. Dari Barito Utara itu ada beberapa kategori. Oleh KPA kami mewakili Barito Utara. Kemudian ada petani hutan raya. Petani hutan raya itu dari Desa Sabu itu juara 1 juga. Juara 1 juga, wih. Kemudian apa ya? Kader konservasi alam itu dari Barito Utara juga. Itu juara 1-nya dan juara 2-nya saya. Juara 1-nya kebetulan orang tua semua. Oh iya. Yang uniknya bang, ketika pelaksanaan lomba itu di sana yang muda cuma dari kami. Oh. Semuanya berjenggot dan kumis bertitel semuanya. Oke. Eswood semuanya. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Ini bisa juga menjadi contoh untuk kawan-kawan lah, dari hobi tadi membentuk, kemudian melewati beberapa tahapan, harus survive selain bertahan hidup di hutan, ternyata harus bertahan hidup juga pada saat COVID lah. Betul. Dan dapat kepercayaan lah, membangun relasi tadi dari Desot, kemudian ternyata ikut event tingkat Kalimantan Tengah lah, ikut Kalimantan Tengah, komunitasnya dapat juara lah, juara 1 malah, juara 1 se-Kalimantan Tengah untuk yang tadi kategori kader konservasi, juara 2. Berarti jadi catatan yang berharga untuk adalah komunitas. Itu eventnya itu tahun kapan? Event tahunan tahun 2021 kalau nggak salah. Oh, tahun 2021 kemarin lah. Oh, baru aja. Oh, kalau nggak salah abang itu lihat live story-nya yang pegang. Oke. Oh, itu rasanya masih fresh-freshnya lah. Masih ingat lah. Terus balik, gimana tanggapan pemerintah di sini? Ada lah. Tanggapan pemerintah ya mungkin perwakilan dari dinas kehutanan mereka apresiasi sekali dengan kegiatan-kegiatan pemuda yang produktif, walaupun mereka melaksanakan kegiatan sesuai hobi tetapi juga produktif dalam pembangunan di Barito Utara, khususnya di bidang pemuda. Mereka mendukung sekali kegiatan karena pada saat lomba itu yang dilombakan adalah keaktifan komunitas kami dalam pelaksanaan penanaman pohon, kemudian bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. Jadi mereka sangat mendukung sekali. Itu kalau tidak salah akhir-akhir 2021 kemarin lah. Ya. Bulan apa kemarin? Bulan November itu penerimaan pialanya, cuma lombanya bulan berapa ya? 2 bulan sebelumnya. November, kemudian Desember, Agustus kalau nggak salah. Nah, untuk komunitas ini sendiri, apakah masih jalan atau adalah perencanaan apa ke depannya nih? Kalau dibilang masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Masih ya. Grupnya. Grupnya. Karena memang rata-rata orang-orang yang ada di komunitas itu sudah kerja, kemudian sudah kuliah, jadi memang tidak ada yang mempalai di sini. Memang kalau anggota yang lain di bawah orang kuliah, di bawah orang kerja ada. Cuman yang yang tertuanya itu banyak kerja dan kuliah. Jadi sebenarnya vakum. Kalau harapan kedepannya nanti ketika mungkin saya lulus, saya kembali ke daerah saya ingin membangun kembali komunitas. Ketuanya itu siapa? Saya. Oh, saya bercanda ya. Saya sudah tahu. Kemudian ini hanya hanya pengingat aja bahwa di samping saya founder sekaligus ketua, kita sempat ngobrol panjang lah dulu. Memang kalau sudah berprestasi itu sayang rasanya kalau tidak terus dilanjutkan, kemudian
direkrut lagi lah, Ya. regenerasi lah, karena semua organisasi itu perlu regenerasi karena usia menentukan produktivitas, kemudian usia menentukan juga kita kesibukan apa yang dihadapi. Memang kemarin terakhir itu karena angkatan COVID-19 lah baru masuk itu banyak yang kuliah di daerah kan, Ya, harusnya kan masih bisa aktif kan. Tapi kan sekarang sudah mulai bukan hanya kuliah sebenarnya, kawan-kawan sudah mulai bekerja. Itu kalau Ya. sudah bekerja itu susah. susah. Mungkin manajemennya lagi nanti Iya. diperbarui sehingga nanti dapat formula bisa terus aktif lah. Amin. Kemarin sempat mau mengusahakan menjadi organisasi kan, sempat dibuat ADART, kemudian peraturan pendukung untuk membuat organisasi. Cuman kendalanya memang SDM-nya waktu itu. SDM lah. Ya, fase apa ya? Fase dari sebelum dan sekarang. Fase memang udah mulai berkurang SDM-nya. Hilang. Jadi nggak mungkin juga kan saya sendiri yang berjuang. Teman-teman lain enggak, jadi susah. Oh, itu tadilah. Nah, pertanyaan terakhir untuk Gifar, ketua komunitas Suara Alam Borneo, tadi sudah ada yang berprestasi lah, baru-baru malah. Tadi harapannya sudah disampaikan. Tetap ada rencana melaksanakan event atau perekrutan waktu dekat? Kalau sementara belum ada lah. Sukses, semoga nanti Suara Alam Borneo itu punya aktivitas lagi, ke alam lagi, kemudian bisa rekrutmen orang lagi, kemudian bisa mengharumkan kembali nama Barito Utara. Amin. Sudah di tingkat Kalimantan Tengah, harapannya nanti tingkat Indonesia, internasional, nanti internasional. Mungkin itu pembicaraan saya dengan Diva. Ini sebagai catatan saya, karena memang saya banyak ketemu orang-orang hebat, orang-orang muda ataupun yang sudah dewasa, mereka punya cerita dan ceritanya asik-asik lah. Dan ini mungkin ke depan bisa kita dengarkan kembali lah. Saya Ros Aulia, terima kasih.